Oke, Coach Dias. Udah 2 bulan Jaden dilatih di Dirgantara Boxing Camp. Dan berlatih dengan fighter-fighter terbaik. Dan tentunya ada The Hawk Ongen Sakno Siwi. Gimana? Pas dia datang perkembangannya sampai sekarang. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bung Celos, Mr. Parker, welcome to Indonesia. Thank you for RBC. Ya, pertama saya kaget juga dengan sosok influencer seorang Jaden terjun dari bukan dunia atlet. Tiba-tiba persiapan di sana, tahu sendiri kan atlet di sana memang keras. Atlet terbaik daerah dipanggil menjadi militer di TNI AU dan Jaden berani terjun ke situ bergabung bersama kami. Saya berikan yang terbaik buat dia. Program Ongen, program Daud Yordan latihan, saya kasih ke dia. Dan insya Allah kita akan buat kejutan besok malam. Oke, jadi Jaden itu berlatih pertama di Barak TNI AU, di Dirgantara Boxing dan melakukan program-program yang dilakukan oleh Ongen dan Daud Yordan. Daud Yordan. Wow. Oke, sekarang kita lempar ke Coach. Coach, Siap. apa perbedaannya Andi Cobra saat di Beyond sebelumnya dan saat ini? Sebelumnya saya terima kasih dulu ke Bang Celos atas kepercayaan untuk pelatihan di Cobra. Terima kasih. Sami-sami. Saya lebih fokus di Beyond 5 ini untuk menurunkan berat badan Andi Cobra 10 kilo dalam 3 bulan. Yang pastinya saya bangga seorang influencer yang bisa menurunkan berat badan 10 kilo. Saya bangga karena perjuangan dia tuh sangat bagus dan punya mimpi yang besar untuk Andi Cobra. Terima kasih. Siap. Nun Kang, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya kepada Andi Cobra. Di face to face kemarin kita bisa ngelihat Andi Cobra itu sebenarnya menahan ledakan saat conversation dengan Jaden. Bisa di-share sedikit tentang face to face kemarin? Sebenarnya nggak nahan-nahan juga. Yang pastinya yang di rumah juga tahu kalau gue lagi nahan lapar. Oh, jadi nahannya gara-gara lapar? Nahan lapar. Ya. Kalau sekarang lapar nggak? Sekarang alhamdulillah udah makan. Yang pastinya nanti besok gue bakal all out untuk pertandingan besok. Mantap. Dan apa artinya belt ICB ini untuk Andi Cobra? Dan apa motivasi yang lebih besar daripada hanya mendapatkan ICB belt, tapi mungkin ada motivasi-motivasi lebih? Untuk motivasi kemarin ya saya nurunin berat badan. Dan untuk ICB emang ini alhamdulillah gue dikasih kesempatan buat merebutin sabuk ICB tersebut. Ya gue seneng banget bisa berjuang sampai sekarang meskipun kemarin ada sakit 5 kali ya kalau gak salah. Ya itu gue bangga sama diri gue sendiri bisa maju sampai titik ini. Oke, dan kita semua juga bangga dengan kemajuan dan improvement dari Andi Cobra. Oke, next, Jaden. Kayaknya ngantuk Jaden. Jaden, untuk persiapan fight ini, fight belt prestigious ICB, Jaden tuh bener-bener all out. Kita nggak dengar atau ngelihat konten-konten latihannya sampai last minute. Apakah itu ada program plan dari Jaden? Karena awal-awal gue merasa masih terlalu kecil untuk anak-anak di Dirgantara. Gue masih terlalu cupu untuk ngeposting gitu karena semua mereka teknik, mental itu udah di atas gue jauh banget. Jadi makanya jarang-jarang ngepost karena emang fokus kita latihan pagi sore, tidur, pagi sore tidur, makan gitu aja. Melihat program latihan dan determinasi Jaden, sebenarnya apa sih tujuan? What do you aim for in this professional life? First things first, I want to say thank you to Mr. Michael Baker for give me this opportunity.
And tujuan gua untuk mendapatkan sabuk ICB ini adalah ngedeliver sebaik-baiknya sebagaimana influencer boxer yang ada di dunia. Nggak cuma sekedar satu biji sab, nggak cuma sekedar gitu, tapi benar-benar bisa ngedeliver maupun secara skill, secara cara gua ngejual fightnya. Ya pokoknya gua mau mencontohkan sebagaimana influencer boxer sebaik-baiknya. Wow. Step up ya Los ya. Menurut Los gimana Los? Perkembangan kedua fighter ini. Luar biasa, saya tahu Andi luar biasa perjuangannya, nurunin berat badan, pasti rasanya nggak nyaman, latihan sambil nurunin berat badan, nahan lapar dan lain semua segala macam. Tapi saya yakin buat Andi besok itu pun akan terbayar, di mana dia akan memberikan performa terbaiknya. Pun buat Jaden, saya kenal Jaden juga udah lama, dia sampai nginep di Dirgantara, dia nginep di barak militer literally. Untuk bisa menghidupi jalur sebagaimananya atlet berjuang untuk cita-citanya gitu loh. Jadi ini lebih dari influencer scene, ini lebih dari sesuatu hal yang ada di luar sana gitu loh. Mungkin saya bukan mau klaim sembarangan, tapi yang jelas Indonesia punya influencer boxer yang paling keras di dunia. Jadi ini ketika mereka nanti mendapatkan belt ini dan mereka nanti akan mempertaruhkannya lagi di luar, saya yakin 1000% kita siap, siapapun yang menang akan siap, dan menurut saya mereka adalah yang terbaik untuk bisa memperebutkan ini. Jadi buat saya good luck for all fighters, just deliver dan jangan sampai kalian menyesali apapun yang kalian udah lakukan kemarin, karena apapun yang kalian lakukan kemarin akan pasti berbuah hasil bagi kehidupan kalian ke depan. Terima kasih. Oke, dan itu juga contoh buat semua anak muda di Indonesia untuk bisa lebih positif untuk mengejar tujuannya. Kita lempar kepada audiens, mungkin langsung pertanyaan untuk the co-main event, silakan. Oke, perkenalkan nama gua Rizan, gua bakal bertanya sama Jaden. Ini ada 2 pertanyaan sama Jaden. Oke, pertanyaan pertama, kalau ini misalnya jadi rezeki lu untuk mendapatkan ICB, next fighting lu sama siapa? Karena gua sempat kemarin nonton di podcast Beyond Combat, podcast Surya Dharma sama Werian. Surya Dharma bilang banyak netizen yang bertanya sama dia, apakah ada next gameplay lu bakal lawan sama Jaden begitu. Dan tanggapan Surya adalah dia bilang dia tunggu call out dari lu karena yang namanya atlet mungkin harga dirinya tercoreng kalau misalnya dia call outnya si influencer. Jadi dia nunggunya si Jaden aja yang nunggu call out gitu. Dan ya kalau misalnya ini rezeki lu, mungkin menurut gua sudah saatnya lu harusnya naik level untuk lawan seorang atlet. Dan lawan yang cocok buat lu itu menurut gua Surya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah face off kemarin sama Andi Cobra. Lu nggak suka gitu, lu disama-samain sama Kalisrock gitu kan. Ini bukan underestimate lu, bukan merendahkan kamu. Gue cuma bilang kalau misalnya ini bukan rezeki lu, apakah next fight lu akan melawan Kalisrock, karena banyak netizen, penonton juga nggak percaya begitu bahwa Jaden di atas Kalisrock. Apakah nanti kalau misalnya bukan rezeki lu untuk mendapatkan ICB, mungkin lu bakal melawan Kalisrock untuk membuktikan bahwa lu di atas Kalisrock gitu. Itu aja, thank you. Oke, mungkin kita ulang pertanyaannya. Yang pertama, Jaden sebagai influencer dan sekarang memperebutkan sabuk prestigious ICB, apakah setelah ini Jaden siap untuk fight di luar dari influencer ketemu dengan pro fighter? Oke, thank you, pertanyaan bagus. Kalau misalnya gue mendapatkan rezeki ini, amin. Cara naik level gue itu bukan lawan atlet. Cara naik level gue itu ya lawan influencer-influencer boxer yang ada di luar negeri sampai dapat ICB World Champion. Itu cara gue naik level. Jadi beda, gak bisa disamain. Surya itu udah ke WBC, dia emang udah fighter yang bagus. Dan kita juga beda kelas, beda divisi juga. Beda lah pokoknya. Gak bisa. Pokoknya naik level gue itu adalah ICB World Champion. Itu. Mantap. Dan pertanyaan kedua, tadi apa ya?
Ah, Oh kalau ini bukan rezeki gua, apakah gua akan berlawanan dengan Kalis Rock? Gimana ya? Ya, gini aja ya. Sekarang kita lagi adu mental. Gua di face to face gua lagi adu mental. Gua sama Andi Cobra nggak mungkin gue bilang kalau gue itu di bawah Kalis Rock. Dan juga kalau secara di atas kertas, gue bisa bilang gue itu di atas Kalis Rock. Secara di atas kertas. Tapi memang Bion nih pintar sekali goreng-goreng. Hah? Pintar goreng-goreng gitu. Jadi bikin gue sama Kalis Rock jadi kayak ada beef. Enggak, kalau bisa nggak usah kejadian juga. Ya. Satu beda kelas, dua beda promosi, jadi nggak usah dibahas. Oh, oke. Ya, Ya itu sesimpel itu. Tapi apakah mungkin Los, influencer akan ketemu dengan atlet di pertandingan Beyond berikutnya? buat apa? Kita punya liga influencer sendiri itu untuk memajukan influencer boxer. Sesuatu scene yang bikin orang awam percaya. Mereka bisa belajar combat sport, mereka bisa belajar tinju. Buat apa? Kita perlu pembuktian untuk influencer lawan fighter. Kita semua udah tahu hasilnya seperti apa. Jadi biarkan setiap atlet punya jalurnya masing-masing. Biarkan setiap influencer punya jalurnya masing-masing. Dan hargai. Hidup ini bukan yang diatur-atur kayak begitu gitu. Ngerti gak sih? So let them be on their own lane. Biarkan mereka di jalur mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, itulah udah jadi path jelas dari Beyond Combat bahwa influencer stay on the influencer track, winning ICB national belt all the way to ICB 1. Ya. Ya, ICB World Champion. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada Mali. Adam di belakang. Oke, Adam. Alright, saya pengen bertanya khususnya buat Jaden sama Andi. Kalian ini sama-sama haus buat sabuk ICB. Kira-kira ada gak keinginan untuk mempertahankan buat selanjutnya? Dan buat pertanyaan selanjutnya, buat Bang Celos, kira-kira sabuk ICB yang sudah ada atau sudah pernah didapatkan, apakah wajib dipertahankan dan bisa diperebutkan untuk melihat juara yang aktif? Kalau saya bikin liga, saya pasti akan serius. Jadi buat saya, siapapun yang menang di sini harus mempertahankan. Harus mempertahankan. Jadi saya harap scene influencer boxing ini bisa lanjut terus. Saya berharap mereka semua bisa hidup berdampingan dengan para fighter. Dan saya harap juga para fighter bisa belajar banyak dari influencer ini. Bagaimana caranya mereka bisa hidup, mereka bisa berlatih dan mereka bisa mempromosikan diri sendiri dengan sangat baik. Dan di sini Andi Cobra dan juga Jaden melakukannya sangat-sangat baik, luar biasa baik. Jadi itu yang mau diinjek ke setiapnya. Jadi buat para fighter belajar mempromosikan dirinya seperti influencer boxer dan influencer boxer belajar untuk menghidupi kehidupan seperti atlet. Itu dia. Jadi menjadi kompetisi yang sehat Ya. antara semua pelaku kombinasi. Berarti Fadli wajib mempertahankan. Fadli wajib mempertahankan. Let's go. Oh, ke sana. Ya. Maksudnya kamu mau ngapain? Oh enggak, nanya aja. Oh gitu. Kan kita butuh yang aktif kan. Ya. Gitu aja Oke. sih. Oke, Siap. next question. Silakan. Ya. Oke, ini kayaknya influencer yang mau jalan dari Jakarta ke Bandung apabila Jaden menang pertandingan besok deh. Bang Nen. Oh, Aisyar dulu. Atau Bang Nen dulu? Aisyar, boleh. dulu, oke. Aisyar. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali apa yang saya cuma mau bilang, saya ingin mengucapkan congratulations kepada Beyond. Kerana Beyond saya lihat semakin hari semakin maju, Terima kasih, semakin Sar. hari semakin hebat. Dan Alhamdulillah berkat daripada Beyond juga, saya lama juga tinggal di Indonesia sampai sekarang, sampai punya rumah. Keren. Jadi saya cuma mau bilang hari ini kenapa saya datang di sini adalah untuk support Beyond 5 ini. Dan saya harap kepada semua fighter-fighter yang berada, yang
bertanding, bagi 100%, semuanya fighter-fighter yang hebat. Dan juga, jadi pada kemarin saya ada bilang sama Putra, sama Jordan Boy, sama Kakak J, sama siapa? Sama Jaden. Jadi saya ada bilang kepada mereka kalau misalnya kalau esok mereka menang ada 50 juta dari saya. Wih. Itu yang pertama. Saya yang bikin acara. Oke ya. Engkau udah banyak duit. Oh iya. Jangan. Oke, jadi ini biasa sebenarnya. Tapi apa yang saya pikir gimana untuk support fighter-fighter yang namanya sedikit kiranya fighter yang real fighter lah, bukan influencer kan macam Putra semua kan followernya kira banyak, mungkin ada yang sedikit kurang-kurang. Jadi kepada semua fighter-fighter, saya ada satu kepada best fighter. Kalau best fighter daripada Bion bagi berapa? MVP. MVP. Ya, most valuable performance bagi 50 juta. 50 juta. Ya. Jadi saya terniat untuk tambahkan 50 juta daripada saya untuk best fighter. Terima kasih Ini Aika. dia. Ini bawa nih. Langsung saya naik atas ring ya esok ya. Hah? Langsung naik atas ringnya bagi kalau menang. MVP dikasih taunya MVP besok tak ada. pagi. Oke, kalau Putra ke apa kah? Yes, mantap. Oke, Aisar Khalid, thank you Bat. Ya. Kalau misalnya kita menang, berarti dapat 50 juta. Apa? Kalau aku menang dapat 50 juta. Betul. Gini aja supaya aku nggak terlalu ngincar uangnya. Aku tambahin lagi 50 juta kita bagi-bagi. Boleh. Deal nggak? Aku tambahin 50 juta kita bagi-bagi ke anak yatim dan janda-janda. Boleh nanti kita bersama ya. Ya, siap. Asik. Oke, jadi itu saja. All the best to Beyond Combat. Mungkin nanti Aisar kalau main lagi bisa. Bisa, boleh Sar. Itu sabuk aku tuh. Oh ini sabuk kamu. Ini Indonesian Champion. Oh. Nanti Beyond di Malaysia ya. Kamu lawan siapa? Merkin. Rematch. Sama Mak bahaya kali ya. Celos bagi. Ya. Rematch. Kamu dulu call out. El Rumi. Dulu terus call out lagi Fadle. Apa? Dulu kamu call out, sekarang nggak mau call out. Oh, tak lah. Aduh. Mungkin kesempatan ini Aisar mau call out somebody? Hah? Oke, kamera semua udah menuju ke Aisar. Aisar, cepet Sar. Andi Cobra lapar. Oke, wish. 1, 2, 3. Oke, jadi kemarin di sini Beyond 4 Aisar Khalid versus Fadli Faisal kan di Indonesia. Itu saya latihan 1 bulan lebih lah. Tapi insyaAllah kalau Beyond di Malaysia mungkin boleh rematch bersama Fadli Faisal. Mantap, Aisar. Tapi kali ini insyaAllah saya akan berlatih dengan lebih lama lah. Siap. Oke. Baru seru. Adam juga mau lawan Fadli. Adam, gimana Adam? Janganlah Adam, jago. Aku hari-hari lihat dia, betul? Jago kali ya. Jadi Itu aja lah bro. oh ya udah. Dia udah jadi orang Medan. Oke, nggak apa-apa. Duduk. Next question. Oke. Tepuk tangan dulu buat Aisar. All the best. Thank you. Oke, next question kita lempar lagi ke Jaden. Jaden, apa pesan dan juga kata-kata terakhir sebelum bertanding besok untuk Andi Cobra? Apapun hasilnya, tetap gue tahu lu udah memberikan yang maksimal dan gue pun juga memberikan yang maksimal. Gue bersyukur banget ketemu sama lu. Terima kasih coach udah menemani Andi Cobra di setiap prosesnya. Semoga kita berdua sehat selalu dan dapat memberikan yang terbaik untuk untuk nama influencer yang ada di Indonesia. Siap. Nuhun. Oke, sekarang Kasih Kang balasan Andi, Andi. silakan pesan dan kata-kata terakhir sebelum fight besok melawan Jaden. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak sama Jaden sudah mau lawan saya gitu, dan terima kasih juga sama Bang Selo sudah mempertemukan saya sama Jaden untuk merebutin sabuk ICB. Ya untuk besok kita sama-sama kasih yang terbaik, dan siapa yang terbaik
nanti dapat ICB. Gitu. Asik. Oke, satu hal yang belum saya dengar dari mereka adalah biasanya semua fighter itu memprediksi seperti apa fightnya besok akan terjadi. Jadi saya kasih kesempatan pertama buat Andi Cobra. Prediksi besok lawan Jaden, Andi pasti berharap menang. Andi berharap menang dengan cara apa, ronde berapa? Aduh gimana ya? 1, 2, 3. Insya Allah kalau kasih kesempatan KO bisa KO. Kalian akan bermain 5 ronde kali 3 menit. KO ronde berapa? Lihat momen saja, lihat momen saja. Kalau misalkan ada momen bagus buat KO, kita sikat. Oke, mantap. Jaden, pertanyaan yang sama. Jaden akan bermain 5 menit, 5 menit lama ya. 5 ronde, 3 menit. 5 kali 3 ronde, Jaden punya prediksi seperti apa? Untuk KO gue nggak tahu ya, karena kan juga Jaden Batra kan nggak punya power. Jadi gue cuman pengen bikin stres aja sih. Bikin stres? Bikin stres aja. Oke, siap. Okay, and that is the press conference